Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube FCM Marketing ya teman-teman ya. Di channel FCM Marketing ini selalu membahas tentang stand crusher, pokoknya seputar tentang stand crusher dan materi yang saya bawain tentang jual stand crusher plan bekas ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke page selanjutnya. Page selanjutnya, kita membahas tentang mengenal stand crusher plan bekas. Stand crusher plan bekas adalah fasilitas atau unit pengolahan batu yang digunakan untuk menghancurkan batu-batu besar menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi seperti jalan raya, bangunan, jembatan, dan pertambangan. Istilah bekas dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa unit ini sebelumnya telah digunakan dan sekarang dijual kembali oleh pemilik sebelumnya. Jadi, stone crusher plan bekas ini biasanya digunakan secara umum lebih ke proyek konstruksi seperti pembuatan jalan raya, bangunan, jembatan ya teman-teman ya. Pertambangan juga sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya harga dan kualitas. Untuk mendapatkan nilai terbaik dari investasi, identifikasi kebutuhan Anda, riset pasar, pilih solusi yang sesuai, pertimbangkan kualitas, evaluasi ROI, dan pertahankan perawatan yang baik. Juga jangan ragu untuk negosiasi harga dan pastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan. Selanjutnya, tips menjual stand crusher plan bekas. Penjualan stand crusher plan bekas melibatkan beberapa langkah. Pertama, persiapkan mesin dengan perawatan dan perbaikan jika diperlukan. Tentukan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan kondisi mesin dan permintaan pasar. Promosikan produk melalui platform online dan offline. Tanggapi pertanyaan dan tawaran dari calon pembeli dengan baik. Setelah kesepakatan tercapai, buat kontrak jual beli yang mencakup semua rincian. Pastikan pengiriman dan pemasangan jika diperlukan berjalan dengan lancar. Jadi di sini menjelaskan sedikit tips menjual stand crusher ya teman-teman ya. Stand crusher plan bekas, yaitu kita harus mempersiapkan mesinnya juga yang paling penting ya kan. Bila mesin dalam keadaan kurang baik, mungkin lakukan perawatan atau perbaikan. Harga juga kita harus tentukan dari biaya-biaya yang sudah kita keluarkan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah buat teman-teman nih yang bingung mau beli atau mau jual, bisa banget langsung konsultasi seputar stand crusher atau pemecah batu. Bisa banget nih langsung konsultasi kepada nomor 0851 7962 1688. Nah nih, buat teman-teman yang masih bingung pokoknya nih mau beli stand crusher kemana, bisa aja langsung hubungi ke nomor yang tadi saya sebutkan, atau ini nomornya ya di 0851 7962 1688. Atau bisa juga di follow akun sosial media kita di Instagram, bisa di @stand crusher Indonesia ya teman-teman ya. Langsung aja tanya-tanya seputar stand crusher, masih penasaran. Oke, next. Selanjutnya, pertimbangan finansial. Pertimbangan finansial dalam penjualan stand crusher plan bekas mencakup beberapa aspek. Pertama, perlu memperhitungkan biaya perolehan mesin tersebut dan potensi nilai jual kembali. Perhitungkan juga biaya pemeliharaan dan perbaikan yang mungkin diperlukan.
Selanjutnya, tinjau potensi pendapatan dari penjualan mesin dan profitabilitasnya. Dengan memperhitungan yang cermat, Anda dapat membuat keputusan finansial yang cerdas dalam penjualan stand crusher plan bekas. Ya. Selanjutnya, sini membahas tentang kasus sukses. Maaf ya teman-teman ya. Membahas tentang kasus sukses. Jadi sudah banyak pengusaha telah mencapai kesuksesannya dalam bisnis jual beli stand crusher plan bekas dengan strategi dan dedikasi yang kuat. Mereka umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang pasar, keahlian dalam memilih unit berkualitas, dan kemampuan dalam bernegosiasi. Kesuksesan ini seringkali didukung oleh reputasi yang baik dalam industri konstruksi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan yang unggul ya. Jadi sini ada sedikit kasus sukses yang telah banyak pengusaha pakai ya tipsnya ya. Oke, selanjutnya perawatan dan pemeliharaan. Bukan cuma stand crusher, seperti mobil atau motor, kendaraan-kendaraan yang sering kita gunakan, kita pakai itu pun memerlukan perawatan. Jadi, merawat mesin untuk menjaga kinerja tinggi melibatkan beberapa langkah penting. Lakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan panduan produsen, termasuk penggantian suku cadang yang aus, jaga mesin tetap bersih dan hindari kelembapan serta debu yang dapat merusak komponen. Gunakan mesin sesuai dengan batas kapasitasnya dan pantau indikator kinerja. Pelatihan pegawai untuk pemeliharaan yang tepat juga penting, teman-teman. Jadi si pegawai atau teknisi mesin kita juga harus sudah terlatih ya, jadi tidak asal-asalan biar tidak adanya kesalahan dalam mesin tersebut. Takutnya kita menggunakan mekanik atau teknisi yang kita tidak tahu asal usulnya, tiba-tiba kita gunakan, bukannya mesin kita membaik malah jadi nambah buruk ya teman-temannya. Oke, next. Dampak lingkungan dan sosial. Penggunaan stand crusher plan bekas dapat menyebabkan dampak lingkungan, seperti polusi udara dan kebisingan. Ini juga dapat mempengaruhi masyarakat sekitar dengan mengganggu kualitas udara dan kualitas hidup. Untuk mengurangi dampak negatif stand crusher, terapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, aturan perlindungan lingkungan, pendidikan kepada masyarakat, dan pemeliharaan rutin. Dukung penggunaan batu hancur daur ulang. Jadi di sini dampak lingkungan sudah pasti karena kan ini menghasilkan polusi udara ya dan kebisingan itu sudah pasti. Jadi mungkin kita harus menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan atau menggunakan peredam kebisingan lah dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Selanjutnya di page terakhir kita membahas tentang inovasi terbaru. Inovasi dalam otomatisasi dan kecerdasan pada stand crusher plan bekas memiliki peran yang penting karena untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam industri pertambangan dan konstruksi. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemilik stand crusher plan bekas dapat mengoptimalkan operasi mereka, mengurangi kerusakan mesin, dan memberikan produk berkualitas lebih tinggi kepada pelanggan mereka. Nah, seperti itu. Ya, mungkin materi yang bisa saya sampaikan hanya segini. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau tidak jelas didengar, saya minta maaf. Ya, semoga video yang saya sampaikan dari video yang pertama sampai sekarang atau seterusnya bahkan bermanfaat buat teman-teman, saudara-saudara semuanya. Oke, jangan lupa juga di like, komen, share, subscribe juga channel FCM Marketing ya teman-teman
ya, biar nggak ketinggalan seputar tentang stand kerasa. Di share juga terutama buat teman-teman nih, di share ke teman-teman yang lainnya, ke saudara-saudaranya atau uh, keluarganya, semuanya yang mau berkonsultasi atau ingin tahu seputar dengan stand crusher ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih.